Ya, terlepas daripada itu pun juga sih Kades, ya ketegasan daripada pihak institusi daripada salah satu OPD di Sub Dinas Perhubungan Kabupaten Bima ini kan, bagaimana sih dalam seakan-akan ini kan tidak ada tidak ada arahan dari awal yang dilakukan oleh pihak atasannya terhadap daripada bawahannya. Nah, menimbulkan dengan persepsi hal ini kan yang dilaporkan juga dengan penipuan dan penggelapan. Ini kan mereka yang melakukan hal ini menggunakan atribut Dishub Dinas Perhubungan, mendatangi daripada pihak sekolah dan pihak korban ini kan menggunakan atribut sekolah, Pak Kades. Jadi gini, Ya. pertama kita lihat dulu orang waktu. Nah, kalau kejadian ini terjadi di 2026, berarti saya kurang kontrol. Iya sih. Ya. Kejadian kan 2025. Nah, ada yang laporan ini di 2025 adalah para pihak korban sudah merasa dirugikan. Dia datang ke kita untuk memberikan laporan untuk minta klarifikasi. Nah, dari klarifikasi kami sudah lakukan klarifikasi, kami sudah menanyakan bagaimana kronologisnya, dan kami juga lakukan pembinaan untuk tidak menggunakan atau mengembalikan uang orang yang sudah diambil kan gitu. Iya sih, memang tidak melakukan pengawasan di awal ini sudah ya kan dari kemarin pun juga kan saya sudah lakukan wawancara. Namun pertanyaan saya yang dibantah oleh si Ganda ini, namun pada ending akhirnya sangat dramatis, kan begitu. Kemarin kan uang abang saya tidak tidak dijawab bahwa memang iya dia mengambil, padahal 34.400.000 dikirim ke Ganda, dikasih ke Ganda melalui transaksi langsung, ada dokumentasinya, lalu dikirim ke saudara Popi ini melalui rekeningnya. Begitu persoalan terkait masalah tenggang waktu daripada Bapak juga selaku kepala dinas yang baru di tahun 2026 dengan adanya kejadian ini di tahun 2025. Nah, ketegasan daripada pihak pimpinan, ini mohon maaf, bukan saya ingin menggunakan daripada jabatan Bapak juga sebagai kepala dinas untuk menegaskan dengan keputusan yang ingkrah untuk melakukan pemecatan terhadap dua orang oknum ini, supaya saya juga pemerintah daerah ini bagaimana sih dalam membina daripada jajaran dan bawahannya, kan begitu persoalan. Tak terlepas daripada ini, kami pun juga akan memintain tanggapan daripada pihak bupati nantinya untuk menghimbau daripada seluruh jajaran pemerintah. Kalau itu sih ya, kita tetap lakukan pembinaan pada yang bersangkutan, kita tidak pagi. Ya. Tapi tindakan kami lakukan adalah bagaimana memberikan pembinaan. Yang kedua itu agar tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, kalau memang ada ambil awal dikembalikan. Ya, namun sekarang kan mereka juga tidak masuk kantor, terus kabur. Beberapa hari ini pernah nggak masuk kantor mereka? 1 minggu ini. Saya kan juga pernah memberikan surat panggilan. Iya. Datangkan waktu daripada surat pemanggilan, hal itu kan selama saya hadir di sini lakukan wawancara dengan Bapak juga, dengan sekretaris dan juga para terduga pelaku si Ganda ini. Iya memang. Namun pada saat itu kan iya. Namun sekarang kan ending akhirnya seperti yang disampaikan oleh salah satu berita itu mencapai angka 2 miliar. Nah, saya sih tidak masuk ke ranah itu. Iya, sampai 2 miliar. Tapi saya tidak masuk ke ranah itu. Tapi yang saya masuk dalam ranah laporan yang 12 orang yang pernah diundang oleh Ganda ini dan dibawa ke Mataram untuk mengambil mobil pada awalnya kan. Namun ending akhirnya di Mataram si Ganda dan si Popi ini langsung hilang, kabur.
menghindari daripada persoalan itu. Nah, oleh karena demikian saya juga hadir kembali di sini untuk mempertanyakan bagaimana sih hal ini terjadi lagi, dan sedangkan pengakuan ganda itu tidak pernah mengambil banyak-banyak uang, cuma mengambil secara personal saja. Nah, hal ini pun juga kan ketegasan daripada pihak Bapak juga selaku kepala dinas sih. Seperti apa sih yang langkah daripada koordinasi dengan pihak-pihak yang menentukan daripada pemecatan terhadap si ganda ini. Itu persoalannya. Cuman saya minta tanggapan tegasnya Pak Kadis saja terkait masalah ini. Jangan sampai Pak Kadis juga kan sebagai kepala dinas di Dinas Perhubungan ini kedepannya ada lagi yang seperti begini. Itu kontak. Ya. Pertama, kalau melakukan main konsultasi di saya kan, ya, saya belum pernah menerima laporan tertulis siapapun yang masih dirugikan. Oh iya. Tetapi karena adanya isu dan laporan lisan, saya memanggil, saya suruh Pak Sekretaris itu untuk segera menindaklanjuti. Ya, gitu. Iya. Kita pertamanya kan kita melakukan kalkulasi bagaimana langkah preventif kita supaya pertama ini tidak terjadi lagi. Yang kedua, bagaimana si yang bersangkutan oknum itu mau bertanggung jawab. Kita masih sebatas itu. Kalau Iya itu sih. sampai harus dipecah begini-begitu kan. Iya kan ending akhirnya, namun karena proses hukum ini kan sudah masuk ke ranah hukum. saya juga kan datang ke sini kan hampir 1 bulan, ya hampir 1 bulan. Nah, sedangkan kedatangan kita sebagai wartawan itu ingin mempertanyakan kejelasannya, namun ditanggapi. Nah, kemungkinan juga pihak daripada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bima dan Kota Bima ini masih menginginkan ataupun masih merasa kemungkinan benar yang dilakukan oleh ganda ini, karena sudah ada contoh kan, sudah ada contoh 4 unit. Namun pada ending akhirnya mereka kecewa dan mereka kejar si ganda dan si Popi ini untuk bagaimana mengembalikan uang itu, namun menghilang tanpa ada kabar. Ya, oleh karena demikian kemungkinan saya juga tidak bisa mewakili daripada orang-orang itu, tapi saya sebagai jurnalis wajib mempertanyakan itu, karena di situ pun juga korbannya ada bagian daripada abang saya. Ya kalau memang abang saya mewakili, ya kemungkinan saya juga bisa lacak keberadaan ganda pada saat ini melalui EKTP-nya. Dia mau lari kemanapun tetap saya lacak, terkecuali dia tidak bawa KTP-nya. Dari sisi itunya ya silakan aja. Jadi sebagai ini kan kita hanya mengurus ketidakadilan. Iya sih. Kalau dalam hal-hal yang di luar daripada ini, ada bisa contoh ada katakanlah unsur penipuan. Nah, kami tidak bisa terlalu jauh masuk, karena sudah masuk ke ranah pribadi walaupun dia bawa nama dinas. Iya, memang sih. Penipuan kan pernah dinas tidak pernah menyuruh orang melakukan penipuan. Iya, memang di sini tidak dia bawa nama dinas, akan tetapi di tempat dia melakukan transaksi dan membahas bagaimana rayuan manisnya dalam dugaan penipuan itu, dia membawakan dinas kok. Ya, Nah, hal ini kan mencoreng daripada nama dinas di sub. Pertama kita lihat dulu programnya. Ini program pengadaan mobil ini bukan ranahnya dinas. Ini kan ranahnya kementerian. Iya sih. Mungkin si ganda atau oknum ini merasa punya channel di sana, maka dia melakukan komunikasi. Iya, oleh karena demikian adanya anggota Bapak akan sebagai ini PNS, bukan seperti sukarela yang bisa. Kita kan kemarin kan nonton Pak Sekretaris dari Nasional. Iya dah. Nah,
bagaimana langkah dari Pak Sekretaris sampai mempertemukan dan dengan yang bersangkutan. Iya, namun sejauh Maksudnya kenapa dipertemukan supaya ada titik terang dalam pembicaraan itu. ya sampai 1 bulan ini sejauh mana yang dilakukan oleh pihak dinas melalui sekretaris dan kepala dinas? Saya pertanyakan itu. Dalam hal apa dulu? Ya tadi kan Bapak Ya, dalam hal apa dulu? Apa ya, dalam hal urusan penipuan? Ya urusan daripada pencegahan terhadap anggota PNS ini yang menggunakan atribut dinas Dishub. Ini kan pertama, Iya, bagaimana kami melakukan pencegahan bahwa ini kan sudah terjadi di tahun sebelumnya kan gitu. Kalau masih terjadi sekarang mungkin kami akan ini itu pun kami juga kan ini aktifnya kan di luar kantor. Mada pun juga tidak menuding daripada keterlibatan ITA ataupun pihak lain, akan tetapi ini kan bawahan ITA, bawahan Bapak juga selaku kepala dinas. Bagaimana sih langkah ini ya supaya jangan membiarkan begitu saja, nanti datang lagi yang satunya mempertanyakan ke dinas, nah pihak lain pun juga mempertanyakan ke dinas. Jadi gini sih, iya, hal ini tidak bisa kita handali karena banyak korban. Iya, banyak korban. Nah orang bahasa aja menanti kasus atau siapapun kan datang menanyakan ke kita. Iya. Nah tugas kami karena ada pertanyaan itu kami mencoba mengkomunikasi pada yang bersangkutan. Benar kejadian ini laki kan jadi kan. Iya, cuman Mada ingin pertanyaan. Kalau kami tidak melakukan tindakan misalnya jangan mengulangi itu ya pasti. Iya, Mada ingin pertanyakan tadi terkait masalah surat pemanggilan dan juga nasihat daripada hal ini. Terus si Ganda ini makin menjadi-jadi. Nah, apa langkah selanjutnya? Gitu persoalan. Kalau menjadi-jadi ini itu artinya kan terus berlanjut ya. Iya kan ini kan bukan satu orang, Pak. Bentar dulu, ini kita itu enggak bisa batasi dulu lagi. Iya, Nah, misal contoh menjadi-jadi artinya sampai saat ini dia masih melakukan hal yang sama kan gitu ya, menjadi-jadi deh. Iya kan, mohon maaf, saya potong sedikit. Menjadi-jadi itu kenapa ditipu lagi korban ini di Mataram? Kapan kejadiannya? Yang mati? Iya, nggak nyampe 3 hari, pas hari Jumat kemarin. Nah hal ini kan kebingungan juga pihak korban 12 orang yang berangkat ke Mataram itu. Nah inilah yang menimbulkan menjadi-jadi daripada kedua oknum ini. Sedangkan yang berangkat itu Popi dengan si Ganda. Gitu persoalannya Pak Kadis. Bukan saya mengada-ngada daripada pembahasan saya, tidak. Saya berdasarkan informasi dari narasumber yang bisa mempertanggungjawabkan terkait masalah saya lakukan klarifikasi pada hari ini. Itu kan di luar kami. Iya memang mungkin itu yang orang laporkan ke. Iya nih, memang tidak ada kewenangannya Bapak juga mengetahui daripada persoalan Ganda ini, akan tetapi ketegasan Bapak itu untuk mempertegas kepada bawahannya bagaimana supaya pihak dinas dan pihak para instansi OPD yang ada di Kabupaten Bima ini bukan saja di Dinas Dishub mencegah daripada perbuatan yang seperti itu yang sudah yang dilakukan oleh si oknum Ganda ini. Kemungkinan paham juga sih dalam pertanyaan saya. Ya supaya anak buah ita wali si makarawi bener karawil Ganda gitu itu sih maksudnya dari. Ya. Kami di apa tadi pertemuan kecil pun kami selalu mengingatkan. Ya. Cuma kan gini khusus kasus ya oknum ini kan atas laporan lisan itu, atas konfirmasi itu kan kita itu